الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia beserta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kita semua yang insya Allah mendapatkan syafaatnya beliau di akhir nanti. Amin. Untuk kultum pada malam hari ini, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Haji Asep Kholik SAG. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap pengurus TKM Masjid Al-Furqan. Yang saya kenal hanya Ustadz Dedi, Ustadz Abdullah Halim, tapi beliau tidak ada, mereka nggak ada semua nih. Tapi walaupun demikian, saya nggak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh pengurus TKM Masjid Al-Furqan ini. Yang insya Allah mudah-mudahan pengurus Al-Furqan ini senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan insya Allah senantiasa dapat memberikan kenyamanan bagi jamaah di sini insya Allah Taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada seorang manusia hamba Allah yang paling baik budi pekertinya, yang paling manis tutur katanya, yang paling kuat tahajudnya, yang paling khusyuk dalam salatnya, yang paling sempurna ibadah puasanya, dan yang paling kasih dan sayang terhadap keluarga dan umatnya. Beliau adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kita tauhid, yang mengajarkan kita mengenalkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah selain daripadanya. Begitu pula kepada para keluarga, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya insyaallah senantiasa menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan harapan tentunya dapat syafaat kelak di akhir nanti insyaallah Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwasanya yang namanya puasa itu tidak diperintahkan oleh umatnya Nabi Muhammad saja, tetapi Allah memerintahkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa ini di samping untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi sebelumnya pun Allah perintahkan. Oleh karena itu, setiap amal ibadah kita harus tahu ilmunya. Apa itu puasa? Dalam kitab Fathul Qarib karangan seorang ulama besar, Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Alim, beliau adalah Samsuddin Ibnu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Kenapa ujungnya ada Asy-Syafi'i? Ternyata beliau adalah madhabnya Imam Syafi'i. Ulama besar saja bermadhab Imam Syafi'i, apalagi kita yang awam yang hanya menukil dari
dari perkataan ulama-ulama kita. Kalau ada orang yang bermadhab, saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Ulama besar saya bermadhab, kenapa kita nggak bermadhab? Kata beliau, apa itu puasa? Imsaku am muftirin biniyatin makhsusan. Puasa itu menahan. As-siyam itu puasa sama dengan imsak. Imsak itu menahan. Menahan apa? Menahan segala yang membatalkan puasa. Biniyatin makhsusan, dengan niat yang ditentukan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kenapa bulan puasa Ramadan itu harus dengan niat? Kalau enggak niat malamnya, maka enggak sah itu puasanya. Apa hadisnya? Man lam yubayyit as-siyam qabla tulu'il fajri la siyamalah. Barang siapa yang belum niat pada malam hari sebelum terbit fajar, maka dia dianggap enggak berpuasa. Madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib niat malamnya, kecuali dua, madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Masih ada untung kita, masih beruntung ada madhab yang membolehkan niatnya siang hari. Tapi kita harus ikhtiar dulu, malamnya kita harus niat puasa. Kalau kita lupa, boleh kita bertaklid kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tapi kita ikhtiar dulu, karena wajib itu niat. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, walaupun sebentar lagi 5 menit mau maghrib, kita niat puasa sunnah, masih boleh kita, masih dapat puasa kita. Tapi kalau wajib nggak boleh. Sebelum kita puasa malam atau sebelum terbit fajar, kita wajib niat itu. Maka kalau siap masjid mengatakan tuh barang-barang tuh niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu niat bukan tuh Pak? Di sini niat nggak begini nggak? Niat itu niat bukan Pak? Itu bukan niat, itu talaffuz niat namanya, membaca niat. Niat itu dalam fikih itu dalam hati, qalbi. Begitu Bapak baca begitu, niati dalam hati itu, ya Allah, aku niat besok mau puasa Ramadan tahun ini karena Engkau ya Allah. Niat dalam hati itu. Jangan sampai enggak niat dalam hati, Pak. Kalau Bapak cuma nawa itu barang-barang begitu, itu belum niat namanya. Ini yang keliru nih, Pak. Sekarang saya mau tanya sama Bapak sekalian nih. Bapak lagi kerja, dengar azan zuhur umpamanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di hati ngomong, mau sholat zuhur, niat bukan tuh? Niat bukan Pak? Bukan. Itu namanya azam. Itu namanya apa? Cita-cita, harapan kita pengen sholat. Di mana niatnya tuh kalau sholat? Ketika kita mau apa? Takbiratul ihram. Kita baca Allah, mulut kita nih, di hati ngomong Allah, di hati ngomong niatku sholat zuhur 4 rakaat makmuman kepada Allah Ta'ala, imaman atau makmuman. Kenapa? Dalam sholat itu ada apa niat itu? Pertama qasad dulu. Maksud sholat kita itu apa? Habis qasad ta'rif del fardi, sebutin tuh hukum wajibnya kalau dia sholat wajib. Kemudian ta'yin berapa rakaat tuh sholatnya itu. Jadi begitu kita sholat tuh Allah, makanya kalau ada imam panjang tuh takbirnya tuh dia niat di situ tuh. Ya. Saya nggak tahu kalau ada imam yang Allahu Akbar niatnya, dia masa nggak tahu itu. Tapi kalau ada imam Allahu Akbar panjang takbirnya. Jadi niat itu dalam hati, bukan ucapan. Kalau usolli fardul maghribi salasa itu ucapan, belum niat tuh. Baru talaffuz niat saja tuh, belum dihitung niat. Niat ada di hati. Ketika takbiratul ihram, itulah niat sholat kita. Begitu pula puasa niatnya, bukan sama-sama berjamaah dibaca gitu sebarang-barang, itu bukan niat, itu namanya lafaz niat, mengucapkan lafaz niat. Itu yang pertama. Jadi dengan biniyatin makhsusan,
adalah niat yang telah ditentukan. Lalu yang membatalkan puasa bagaimana tuh? Ada 4 tuh hadirin sekalian. Yang pertama, jima di siang hari dengan sengaja. Kalau nggak sengaja batal nggak Pak? Bapak jima dengan istri Bapak nih, berhubungan badan, ya lupa, boleh nggak? Batal nggak puasanya? Hah? Batal nggak puasanya? Bapak lagi puasa nih, lupa gitu, ngajak istri jima, lupa nih bener nih, bukan sengaja, lupa, batal nggak? Kagak. Begitu habis lagi main ingat tuh, ya Allah lagi puasa, baru lepas itu. Jangan nggak dilepas. Saya kata Pak RT. Ya Allah, karena ini subhanallah ya, zaman Rasulullah tuh ada sahabat tuh, orang-orang Baduy, orang-orang pinggiran tuh, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini pengantin baru, ya lagi puasa, tapi saya nggak kuat ya Rasulullah, saya nyelonong. Nyelonong kenapa nyelonong? Iya nyelonong ya Rasulullah. Akhirnya apa? Ya udah kalau mau begitu, ya kamu puasa 2 bulan berturut-turut ya. Itu kafarat itu Pak. Kafarat orang yang batalkan puasa karena itu tuh, karena jima, itu dikafaratin tuh. Kafaratnya hukumannya 2 bulan berturut-turut. Apa kata beliau? Salah sahabat, ya Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebelah di sana nyelonong, gitu ya. Hanya Pak, ya udah kalau itu kamu bebas, kamu kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya Allah, saya enggak. Pertama membebaskan budak dulu, dia nggak mampu, suruh bayar, suruh kasih makan 60 fakir miskin. Dia nggak sanggup juga. Dikasih kurma tuh Rasulullah, dikasih kurma tuh, nih kasih nih orang fakir miskin ya, 60 orang. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, di rumah saya yang miskin cuma saya doang. Akhirnya apa? Ya udah kurma buat kamu aja deh. Akhirnya apa? Itulah keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, hukuman bagi mereka tuh yang awam. Tapi kalau kita nggak bisa begitu. Itu yang pertama, yang membatalkan puasa jima. Yang kedua, bagi perempuan nih yang haid atau yang nifas, itu nggak boleh puasa nih. Kalau pas lagi puasa tiba-tiba haid, maka haram dia berpuasa, maka wajib dia berbuka. Lalu yang ketiga itu, ya, yang muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya nggak sengaja nggak apa-apa. Makanya hati-hati Pak, walaupun kita sikat gigi itu boleh sampai jam 11 siang, hati-hati itu. Takutnya begitu kita sikat gigi pakai odol umpamanya, ya, terus tiba-tiba muntah. Muntahnya karena itu keluar sebagian makanan kita dari dalam itu, maka batal itu puasanya. Maka nggak boleh itu. Ya. Jadi itu Pak. Jadi yang membatalkan puasa itu seperti itu. Jadi menahan puasa. Tapi jangan lupa juga niat tuh. Nah sekarang saya mau menyampaikan Pak tentang berjamaah nih. Kenapa saya selalu menyampaikan ini Pak setiap masjid-masjid? Pertama tentang puasa, yang kedua tentang bagaimana kaifiat berjamaah. Kaifiat berjamaah itu kadang-kadang imam itu sudah melakukan gerakan imam, terutama di tarawih itu, apalagi tarawih yang 20 rakaat. Saya kalau imam 20 rakaat capek Pak, karena harus apa? Harus cepat. Kalau nggak cepat udah imam tuh ngambek di belakang. Minimal tuh satu napas tuh satu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus 3 nafas tuh. Kalau atu-atu udah ngambek tuh jamaah. Makanya saya takut tuh. Kalau imam 20 rakaat terawih saya takut. Karena kalau ada yang benci salah satu imam kepada salah satu makmum pada imam, maka rusak malah kita. Maka saya bilang sebelum itu, saya sholatnya cepat nggak? Atau lama nggak? Enggak Pak Ustaz, sedang. Alhamdulillah kalau begitu.
Nah, kebanyakan orang yang begitu berjamaah 2 rakaat masih penting 11 rakaat. Ikut begitu imam takbir Allahu akbar, makmum Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, makmum sami Allahu akbar. Kalau 20 enggak, baru Allah, udah Allah tuh. Kalau sama gerakannya dengan imam, makruh hukumnya. Tapi kalau sampai mendahulukan imam, apa kata Nabi? La yakhsha ahadakum. Apa kamu enggak takut di antara kalian? Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Apa kamu berani mengangkat kepala kamu tuh? Apabila kamu mengangkat kepala kamu sebelum imam. Ayyaj'alullaha ra'sahu rahmal imam. Maka Allah akan jadikan kepala dia tuh kepala himar kalau sampai mendahulukan gerakan imam. Itu gerakan imam. Kalau sampai mendahulukan imam mana? Baru imam begini. Assalamualaikum. Baru assalam. Makmum sudah assalamualaikum. Mendahulukan gerakan imam, itu batal salatnya udah. Maka hati-hati Pak kalau berjamaah. Pokoknya kalau imam belum takbir bar, kita jangan usah bergerak. Sama dengan berbaris tuh. Siap gerak, baru bergerak. Hormat, gerak, baru hormat. Sama itu sebenarnya tuh. Itu baris berbaris tuh ajaran sholat sebenarnya tuh. Tadi saya perhatikan tuh sebelah di sana saya perhatikan. Alhamdulillah rapi banget nih jamaah. Imam takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ini yang kadang-kadang keliru para jamaah sekalian. Makruh hukumnya kalau kita bareng gerakan dengan imam, apalagi dahulu imam. Nggak boleh kita. Itu kaifiat salat. Nah, kemudian dalam berjamaah tidak hanya yang ngerti hukum itu makmum, tapi imam pun harus tahu ilmunya itu. Ada kemarin, maaf nih, saya bukan menceritakan di masjid lain, saya berjamaah di sana. Imamnya lupa, harusnya tahiyat akhir, dia bangun lagi. Si imam bilang subhanallah. Dan kata subhanallah, hati-hati Pak. Kalau Bapak belum niat zikir subhanallah tasbih, maka sama aja Bapak kasih tahu tuh mau orang itu. Jadi sebelum Bapak tasbih, zikir dulu nih, zikir. Saya niat zikir dalam hati itu. Baru tasbih subhanallah ngasih tahu. Dan ngasih taunya juga bukan subhanallah, subhanallah. Itu sama aja kasih tahu, imam lu salah. Itu batal begitu tuh. Itu mazhab Syafi'i itu begitu, hati-hati itu. Jadi kalau ada imam salah, kita niat zikir dulu, baru kita katakan subhanallah. Dia nggak ngerti itu. Dia bangun lagi, makmum bilang subhanallah, dia tasbih, dia turun lagi. Turun dia sujud sahwi dia 2 kali. Diri lagi, astagfirullahaladzim. Si makmum belakang ikutin aja tuh. Kalau kayak gitu gimana tuh? Batal nggak salatnya? Kalau seperti itu batal nggak Pak salatnya Pak? Kalau makmum yang ngikutin, dia tahu bahwa itu gerakannya salah, maka batal kalau makmum yang ngikutin. Maka nggak usah diikutin. Jadi imam dan makmum itu harus tahu ilmunya juga berjamaah dulu, bisa berjamaah. Oleh karena itu, bagaimana kita supaya tahu itu? Ngaji. Kembali lagi ngaji Pak. Saya tuh ngaji Pak sama guru kita Mu'alim Syafi'i Hazami almarhum al-Maghfurlah. Sekarang saya ngaji sama Mu'alim Kamal, ngaji kitab. Kalau ngaji kitab insya Allah kita selamat Pak. Ini bukan ceramah saja kita dengerin, ngaji kitab kajian. Kalau kajian kitab itu insya Allah ilmunya manfaat, bisa kita amalkan. Apalagi ilmu fikih Pak. Ilmu fikih kenapa kita wajib? Dalam ajaran Islam Pak, ada namanya rukun Islam, ada namanya rukun agama. Rukun agama ada berapa Pak? Ada 3. Yang pertama al-iman. Ini hadisnya dalam kitab Arba'in Pak, hadis kedua tuh. Pertama al-iman. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, datang malaikat Jibril menanyakan, akhbirni 'anil iman. Yang pertama iman. Yang kedua
al-Islam. Yang ketiga al-ihsan. Itu rukun agama itu, Pak. Kenapa kita perlu belajar iman? Kita harus kuatkan iman kita dengan apa? Dengan akidah kita, belajar tauhid. Yang kedua al-Islam. Untuk apa kita belajar Islam itu? Fikih, pemahaman, supaya ibadah kita benar, Pak. Sebab kalau kita ibadah tanpa ilmu kita, habis sudah. Kata sahabat Nabi Ibnu Abbas dikatakan, ya, man abadallah min ghairi ilmin. Barang siapa yang beribadah tanpa dengan ilmu, kana yufsid aktsara mimma yuslih, maka akan rusak ibadahnya. Maka harus kita tahu ilmunya. Apapun bentuk ibadahnya, mau puasa ke, mau zakat. Nih besok zakat nih, insyaallah nih. Nih para jamaah sekalian nih, terutama panitia nih. Kadang-kadang bayar zakat dengan beras dan uang. Bayar dengan beras 3,5 liter. Uang juga sama. Pak, yang boleh bayar zakat dengan uang cuma satu. Ingat, Pak. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu nggak sah kalau kita pakai uang. Yang boleh siapa? Imam Abu Hanifah. Cuma ukurannya beda. Kalau 3 mazhab ini wajib pakai beras 3,5 liter. Tapi yang boleh pakai uang, Imam Abu Hanifah bertaklid kepada Imam Abu Hanifah, boleh tuh kita berzakat dengan uang, tapi liternya beda. Yang boleh pakai uang mazhab Imam Hanafi, liternya beda beliau. Berapa liter? 5 liter, Pak. Kalau Bapak mau zakat pakai uang, nilainya 5 liter, bukan 3,5 liter. Berarti kalau harga besar 10.000, harga beras 10.000, maka uangnya 50.000. Dan ingat, Pak, kalau kita zakat, niatin dulu dari rumah. Jangan kita tiba-tiba ke masjid, Pak, saya mau buat zakat. Diterima sama panitianya. Panitia orang kaya, saya terima zakatnya, nggak sah tuh. Hati-hati, Pak. Gimana caranya? Pak, saya mau bayar zakat. Saya sudah niat di rumah. Saya wakilkan kepada Anda sebagai panitia zakat untuk diberikan zakat saya kepada yang mustahik, yang berhak menerimanya. Nanti panitia mengatakan, saya terima perwakilannya untuk diberikan kepada mustahik. Jadi ada wakalahnya tuh, ada bab wakalahnya tuh. Kalau Bapak langsung, Pak, saya mau zakat nih, ya udah saya terima. Kalau yang terimanya orang kaya, nggak sah tuh. Kalau yang terimanya orang miskin, dibawa pulang, itu sah uang yang dipakai buat dia. Karena apa? Bapak zakatnya sama dia. Makanya harus penting tuh bab wakalah tuh. Makanya harus hati-hati. Semua panitia saya gituin semua tuh. Akhirnya apa, yang digas 3 berubah jadi apa? Yang pakai uang seharga beras 5 liter. Kalau punya 3,5 liter, punya harganya 8.000, masih mending deh. 5 kali 8 berapa itu? 40.000 ya. Nah, maka kalau pakai uang ya 40.000 lah. Tapi kalau pakai yang biasa pakai beras 10.000, kalikan 5 liter tuh. Yang disampaikan kepada para jamaah tuh panitia, jangan sampai panitia salah. Ya. Rasanya itu aja, Pak, yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.